warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Nabila dengan NIM 1052023005. Saya mahasiswi PGMI program studi PGMI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Cekala Langsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Logika Matematika oleh dosen yang kami hormati, Ibu Nina Rahayu, MPDI. Melalui video ini, saya akan berusaha menyampaikan materi logika matematika dengan cara yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, khususnya jika diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selamat menyaksikan! Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, hebat sekali semuanya. Tapi sepertinya masih ada yang mengantuk di sini. Oke, sebelum kita belajar, yuk kita ice breaking dulu dengan bergerak sekaligus bernyanyi supaya kita semangat lagi belajarnya. Hari ini kita akan belajar matematika. Tapi tenang, bukan matematika yang bikin pusing. Hari ini kita akan belajar tentang logika matematika. Coba anak-anak pikirkan sebentar. Kenapa ya kalau lampu merah di jalan itu kita harus berhenti? Kenapa kalau lampu hijau kita harus jalan lagi? Dan kenapa kalau bel sekolah berbunyi kita harus masuk kelas? Nah, semua itu ada hubungannya dengan logika, yaitu cara berpikir benar dan masuk akal. Yuk kita belajar bersama sambil santai dan membayangkan kegiatan di rumah dan di sekolah. Anak-anak ibu sekalian, logika matematika itu bukan soal angka saja. Logika matematika adalah cara berpikir yang teratur agar kita bisa menentukan sesuatu itu bernilai benar atau salah. Misalnya, kalau hujan turun, kita memakai payung. Kalau kita lapar, kita makan. Dan kalau kita mau pintar, kita harus belajar. Itu semua menggunakan logika. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi pertama ya. Yang pertama, membedakan pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Contohnya, semua siswa memakai seragam sekolah. Kita bisa memastikan siswa tadi itu benar tidak memakai seragam sekolah. Jika benar, berarti pernyataan itu bernilai benar. Yang kedua, hari ini hari Senin. Nah, pernyataan tersebut bisa kita nilai benar atau salah. Kita lihat keadaan kondisinya hari ini. Apakah benar ini hari Senin? Yang ketiga, Ani datang ke sekolah tepat waktu. Ini kita bisa cek apakah benar Ani tadi datang ke sekolah tepat waktu. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Itu merupakan pernyataan. Kemudian, bukan pernyataan. Bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Biasanya itu berupa perintah, pertanyaan, atau ajakan. Contoh yang bukan pernyataan. Tolong ambilkan itu. Nah, itu bukan pernyataan, dikarenakan itu merupakan kalimat dari perintah.
Yang kedua, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Itu bukan pernyataan, dikarenakan itu merupakan kalimat pertanyaan. Yang ketiga, ayo kita belajar dengan semangat. Nah, itu juga bukan pernyataan, itu merupakan kalimat atau ajakan. Jadi, pernyataan dapat dinilai benar atau salah, sedangkan bukan pernyataan tidak memiliki nilai dari kebenaran. Selanjutnya, membedakan pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang hanya terdiri dari satu kalimat pernyataan dan tidak menggunakan kata penghubung logika seperti dan, atau, jika, maka. Contoh pernyataan tunggal. 1. Ani rajin belajar. 2. Budi sedang duduk. Dan yang ketiga, bel sudah berbunyi. Dari pernyataan tersebut hanya memiliki satu makna, yaitu Ani rajin belajar. Kemudian Budi sedang duduk. Budi sedang duduk dan tidak melakukan apapun lagi. Yang ketiga, bel sudah berbunyi. Selanjutnya ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang dibentuk dari dua atau lebih pernyataan tunggal dan menghubungkan dengan kata penghubung logika seperti dan, atau, jika, maka. Contoh pernyataan majemuk. Yang pertama, Ani rajin belajar dan Budi datang tepat waktu. Di situ terdapat dua gagasan makna. Yang pertama, Ani rajin belajar. Yang kedua, Budi datang tepat waktu. Contoh yang kedua, siswa mengerjakan tugas atau membaca buku. Dari pernyataan situ, kita dapat mengambil dua makna, yaitu siswa bisa mengerjakan tugas atau bisa membaca buku. Yang ketiga, jika siswa belajar sungguh-sungguh, maka nilainya bagus. Di situ memiliki dua gagasan, yaitu jika si siswa belajar dengan sungguh-sungguh, maka akhirnya si siswa nanti mendapat nilai bagus. Jadi, pernyataan tunggal hanya membuat satu gagasan saja. Sedangkan pernyataan majemuk membuat dua atau lebih gagasan yang dihubungkan oleh kata penghubung logika, yaitu dan, atau, jika, maka. Selanjutnya ada operasi logika. Operasi logika digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan sehingga membentuk pernyataan majemuk. Operasi logika yang sering digunakan adalah dan, atau, serta, jika, maka. Yang pertama, operasi logika dan atau konjungsi. Pernyataan majemuk dengan kata dan akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Jika salah satu pernyataan salah, maka hasilnya salah. Contohnya, Ani rajin belajar dan Ani mengerjakan PR. Jika Ani rajin belajar itu bernilai benar dan mengerjakan PR juga benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Tetapi jika Ani belajar benar dan Ani mengerjakan PR itu salah, maka pernyataan ini bernilai salah. Karena ketentuan dari konjungsi, jika kedua pernyataan benar bernilai benar, apabila ada satu yang salah, maka nilai kebenarannya yaitu salah. Yang kedua ada operasi logika atau dijungsi. Pernyataan majemuk dengan kata atau akan bernilai benar jika salah satu pernyataan benar.
Pernyataan bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Jadi sini ada contohnya, siswa membaca buku atau mengerjakan latihan. Jika salah satu yang dikerjakannya itu benar, maka operasi pernyataan ini disebut benar. Tetapi jika siswa membaca buku atau mengerjakan latihan dua-duanya salah, maka operasi pernyataan ini bernilai salah. Yang ketiga ada operasi logika jika maka atau implikasi. Operasi jika maka adalah pernyataan bersyarat. Artinya, jika pernyataan pertama terjadi, maka pernyataan kedua harus terjadi. Contohnya, jika siswa rajin belajar, maka nilai ujiannya bagus. Karena si siswa tadi rajin belajar, maka saat ujian, nilai akhirnya akan bernilai bagus. Jadi kesimpulannya yaitu dan atau konjungsi bernilai benar jika keduanya benar, dan atau bernilai benar jika salah satunya juga benar. Yang terakhir jika maka salah satu hanya ketika bagian itu benar, maka keduanya harus bersangkutan. Operasi logika membantu kita memahami aturan dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, rumah, maupun kelas. Selanjutnya ada menentukan nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah penilaian apakah suatu pernyataan itu bernilai benar atau salah. Suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan kenyataan dan salah jika tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh pertama, sekolah dimulai pukul 07.30. Ini bisa bernilai benar jika memang sekolah dimulai pukul 07.30. Semua siswa datang terlambat hari ini. Ini pernyataan bisa bernilai salah apabila tidak semua siswa itu datangnya terlambat. Kemudian, nilai kebenaran pernyataan majemuk. Siswa mengerjakan PR dan membawa buku pelajaran. Benar jika siswa mengerjakan PR, dan benar juga siswa tadi membawa buku pelajaran. Maka pernyataan majemuk ini bernilai benar. Kemudian siswa membaca buku atau mengerjakan latihan. Jika salah satu dari pernyataan ini bernilai benar, maka pernyataan itu bernilai benar. Tetapi jika semuanya salah, siswa tidak membawa buku, siswa juga tidak mengerjakan latihan, maka pernyataan ini bernilai salah. Jika siswa datang tepat waktu, maka siswa boleh masuk kelas. Pernyataan ini bernilai benar, dikarenakan jika siswa datang tepat waktu, maka si siswa sudah pasti boleh masuk kelas. Nilai kebenaran atau suatu pernyataan ditentukan dengan membandingkan isi pernyataan dengan kenyataan atau aturan yang berlaku. Pernyataan dapat nilai benar atau salah, dan logika membantu kita menilainya secara tepat dan teratur. Anak-anak, ternyata logika itu ada di mana-mana ya. Dengan logika, kita bisa berpikir lebih rapi, memahami aturan, membuat keputusan yang baik. Belajar logika bukan hanya untuk matematika saja, tapi juga kehidupan sehari-hari. Tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah sampai akhir. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, pernyataan dan bukan pernyataan. Yang kedua, pernyataan tunggal dan majemuk. Yang ketiga, operasi logika dan atau jika maka. Yang keempat, contoh logika dalam kegiatan sekolah dan rumah. Teruslah belajar, patuhi aturan, dan gunakan logika dalam setiap tindakan. Terima kasih untuk semuanya.
Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.